buka pintunya. Ayah! Ayah! Ayahmu juga meninggal karena kecelakaan, kan? Dasar anak sial. Semenjak kau datang ke rumah ini, kemalangan tidak pernah berhenti datang. Aku tahu kau sedang berusaha, tapi semua tidak ada gunanya, Jin Hyuk. Kau masih juga tidak mengerti? Kau tidak akan pernah bisa menjadi Jinu. Mulai sekarang, kita akan melihat dari sudut pandang Pak Pen. Ia sedikit merasa bersalah setelah mengucapkan kalimat yang kasar seperti itu pada Jin Hyuk. Namun saat ini, ia bahkan merasa tak sanggup bertahan setelah kehilangan semua anggota keluarganya. Musim demi musim, tahun demi tahun. 12 tahun berlalu begitu saja, Pak Pen habiskan dengan mabuk-mabukan di dalam kamarnya. Akhirnya hari ini, setelah belasan tahun hidup dalam kegelapan, ia memutuskan untuk berhenti bersedih. Pak Pen keluar rumah dan menatap kondisi halamannya yang berantakan, lalu mulai menyapu dan membersihkan semuanya. Kandang yang dulu penuh babi, kini telah kosong. Menjelang malam, televisi menayangkan berita tentang kemajuan teknologi yang luar biasa. Sebuah perusahaan bernama BM saat ini tengah mengembangkan sebuah alat yang bisa digunakan untuk menjelajahi pikiran manusia. Namun teknologi itu masih butuh waktu lama sebelum benar-benar bisa digunakan dalam dunia medis, terutama kedokteran otak dan kesehatan mental. Pak Pen duduk di sofa, menonton berita itu dengan takjub. Selama ia terkubur dalam kesedihan, dunia rupanya telah banyak berubah. Selanjutnya, disiarkan tentang artis Jin Tae-hee yang menghilang setelah terkena skandal narkoba. Sepertinya ia mencoba kabur untuk menghindari pemeriksaan. Orang itu, dulu istriku sangat menyukainya. Aku sampai latihan menari untuk menunjukkannya pada istriku di hari peringatan pernikahan kita. Gumam Pak Pen. Pada meja kecil di sampingnya, terlihat sebotol disinfektan yang isinya telah dituang pada gelas. Pak Pen meraih gelas itu dan tiba-tiba teringat akan Jin Hyuk. Jika saja waktu itu ia tak mengabaikan dan membuangnya seperti itu, apakah Pak Pen saat ini akan menjadi sedikit berbeda? Ya, ternyata Pak Pen berhenti bersedih bukan untuk melanjutkan hidup, melainkan untuk mengakhirinya dengan cara menenggak cairan itu. Di saat-saat terakhirnya, ia menatap salib di dinding, mengutuk Tuhan atas apa yang terjadi pada hidupnya. Padahal dulu, ia sangat taat dan religius. Perlahan, Pak Pen mulai mendekatkan gelas itu ke mulutnya. Namun tepat ketika gelas menyentuh ujung bibirnya, televisi menyiarkan sebuah berita besar yang membuatnya tercengang. Tersangka pembunuhan satu keluarga pemilik villa di Gangwon-do akhirnya tertangkap. Berdasarkan penyelidikan, tersangka itu juga adalah pelaku pembunuhan anggota Dewan Cha Jae-wook. Kasus yang sempat menggemparkan masyarakat. Dan pelakunya tidak lain adalah Jin Hyuk Song, 26 tahun, yang juga dicurigai sebagai pelaku beberapa pembunuhan lain. Sayangnya, Jin Hyuk kini tengah koma setelah mengalami kecelakaan kapal saat mencoba menyelundup kabur ke luar negeri. Karena itu, polisi belum bisa memproses kasusnya. Mata Pak Pen terbelalak menyaksikan berita itu. Jin Hyuk, anak yang dulu ia rawat, sekarang menjadi seorang pembunuh berantai. Sepertinya Tuhan yang baru saja ia kutuk tengah menunjukkan sesuatu padanya. Pak Pen datang ke rumah sakit tempat Jin Hyuk dirawat. Pemuda itu tampak terbaring lemas di atas ranjang. Jin Hyuk, sekarang kau sudah dewasa ya? Walau sendirian, kau sudah tumbuh besar, ucap Pak Pen. Pria itu menatap Jin Hyuk dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah pertanyaan yang terus berkecamuk di kepalanya. Tapi Jin Hyuk, apakah kau yang membunuh Jinu? Tentu saja Jin Hyuk tak merespon, karena ia sedang koma. Yang terdengar hanya suara nafas berat berhembus dari balik masker oksigen. Pak Pen tiba-tiba menjadi emosi. Ia menangis, berteriak, sambil menarik baju Jin Hyuk dan mengguncang-guncangkan tubuh pemuda itu. Memaksa sebuah jawaban yang mustahil ia dapatkan dari tubuh orang koma. Dokter dan para perawat pun langsung masuk karena mendengar keributan. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha menyeret Pak Pen keluar dari ruangan.
Pak Pen memberontak dan terus berteriak pada Jin Hyuk. "Aku mohon katakan, jangan pura-pura tidur. Bangun kau. Apa kau yang membunuh Jinu? Gara-gara kau seluruh keluargaku mati." "Anda tidak boleh begini. Dia tersangka kasus penting," ujar sang dokter tegas. Pak Pen menangis terseduh-seduh, seolah meluapkan kembali kesedihan dan luka dari belasan tahun lalu. Esoknya, para perawat di rumah sakit itu tengah bergosip tentang keributan yang dibuat Pak Pen. Karena ulahnya, pria itu dilarang untuk mendekati Jin Hyuk lagi. Para perawat itu pun mengutuk Jin Hyuk. Mereka tak rela uang pajak mereka dipakai untuk melindungi penjahat itu. Tanpa mereka sadari, Pak Pen diam-diam tengah memanjat pipa di dinding bangunan rumah sakit itu untuk naik ke atas. Ia pun berhasil masuk ke kamar Jin Hyuk lewat jendela. Pria itu menatap Jin Hyuk dengan tajam. Ia tak bisa berhenti memikirkannya. Pasti Jin Hyuk yang telah membunuh Jinu. Maka dari itu kali ini ia datang untuk membunuh Jin Hyuk. Pak Pen mencengkram masker oksigen Jin Hyuk, berniat untuk melepaskan alat penopang hidup itu. Walaupun tekadnya cukup kuat, namun tangan itu gemetar. Ia tak sanggup melakukannya. Bagaimana jika Jin Hyuk tidak melakukan itu? Walaupun sekarang pemuda itu adalah penjahat keji, namun Jin Hyuk yang Pak Pen ingat hanyalah seorang anak biasa yang ingin mendapatkan kasih sayang. Pak Pen hanya bisa menangis. Ia ingin membalaskan dendam, namun di sisi lain, ia tak yakin bahwa anak manis yang dulu ia rawat melakukan hal semacam itu pada putranya. Dan demi mengetahui kebenarannya, Pak Pen akhirnya terus menunggu Jin Hyuk sadar tanpa kepastian. Tapi sepertinya, takdir berkata lain. Pak Pen didiagnosis tumor otak. Pria itu bertanya apa dirinya akan mati. Namun sang dokter menenangkannya karena ternyata di zaman yang telah maju ini, hampir semua penyakit bisa disembuhkan, bahkan tumor sekalipun. Masalahnya hanya satu, penyakit itu bisa menyebabkan ingatan terus merosot. Dan itu adalah hal yang tak akan bisa dokter cegah. Di dunia yang berubah dengan sangat cepat ini, waktu terus berlalu mengikuti arusnya. Pembunuh berantai Jin Hyuk Song sedikit demi sedikit mulai terlupakan dari ingatan orang-orang. Pemerintah membatalkan hukuman legal atas Jin Hyuk karena kasusnya telah melewati batas waktu kadaluarsa. Dan akhirnya, daripada terus menghabiskan uang pajak negara untuk merawat pembunuh itu, pemerintah merekomendasikan eutanasia alias suntik mati pada Jin Hyuk. Namun Pak Pen yang kini telah menua, tetap bersabar menunggu Jin Hyuk bangun dari komanya. Ia bersedia membayar seluruh biaya rumah sakit dan meminta dokter untuk terus mempertahankan Jin Hyuk. Dokter pun penasaran, mengapa seorang pria tua begitu keras ingin menyelamatkan penjahat. Dan Pak Pen menjawab, "Aku hanya ingin mengetahui kebenarannya." Kakek misterius yang sempat muncul di awal cerita, ternyata adalah Pak Pen yang telah beranjak tua. Sudah belasan tahun berlalu, namun Jin Hyuk masih terbaring koma. Meski tanpa kepastian, Pak Pen tetap menunggu. Setiap hari ia datang, berbicara pada Jin Hyuk yang tak pernah merespon. "Kau, apakah kau adalah itu?" Yang disebut sebagai psikopat atau apalah itu. "Apa benar kau membunuh orang tanpa perasaan atau rasa bersalah? Aku tidak berpikir kau adalah anak seperti itu." Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan boneka babi milik Jinu yang masih ia simpan walaupun penuh jahitan. Tubuh pria tua itu bergetar. Sambil terisak, ia berkata bahwa ia mulai melupakan wajah Jinu. Ia tak lagi bisa mengingat wajah putra bungsunya itu. Entah karena ia sendiri yang menghapusnya sebab terlalu menyakitkan, atau karena tumor di kepalanya. Jika memang karena tumor, maka tak lama lagi ia akan melupakan wajah seluruh anggota keluarganya. Pak Pen rindu pada mereka. Istrinya yang kekanak-kanakan menyukai idola, Minu yang mengerjakan pekerjaan berat karena takut orang tuanya lelah, Romi yang ingin menjadi penulis hebat, Yumi yang selalu iseng, dan Jinu yang baik hati walaupun pemalu. Ia benar-benar merindukan keluarganya. Walaupun ia selalu berusaha terlihat kuat, luka itu tak akan pernah hilang dari hatinya. Mungkin saja itu bisa dilakukan.
Ucap seseorang tiba-tiba mengagetkan Pak Pen. Ternyata seorang perawat yang akan mengukur suhu tubuh Jin Hyuk. Pria tua itu buru-buru menghapus air matanya. Salah tingkah karena seseorang melihatnya menangis. Pak Pen lalu bertanya, apa maksud ucapan perawat itu tadi? Rupanya berita sedang heboh, karena alat untuk melihat dan menjelajahi pikiran manusia telah berhasil dikembangkan. Pak Pen segera menontonnya di televisi rumah sakit. Dan benar saja, manajer proyek Link dari perusahaan BM, Victor Kim, mengumumkannya secara resmi. Mendengar itu, Pak Pen langsung bersujud di lantai. Berterima kasih pada Tuhan atas keajaiban yang sekali lagi diturunkan padanya. Namun sayangnya, amanah Tuhan tak semudah itu. Alat tersebut gagal dalam tes keamanan. Pak Pen merobek-robek koran di tangannya sambil berteriak penuh emosi. Tidak boleh begini! Tidak boleh! Tidak boleh! Orang-orang di jalan menatapnya dengan heran, menganggapnya gila. Tapi Pak Pen tidak peduli. Ia telah menunggu sangat lama tanpa kepastian. Namun kini harapan satu-satunya justru hancur begitu saja. Wajar sekali jika pria tua itu merasa frustasi. Esoknya, Pak Pen melihat berita tentang Jin Tae-hee di ponselnya. Pria itu kembali menjadi perbincangan setelah foto-foto terbarunya beredar di dunia maya. Berat badannya tampak naik drastis, sehingga sulit dikenali. Menyedihkan, kenanganku di masa lalu hancur seperti ini. Gumam Pak Pen yang kecewa dengan idola mendiang istrinya itu. Dengan tekad yang kuat, hari itu Pak Pen mendatangi gedung perusahaan BM. Ia akan melakukan segala cara sebelum ingatannya benar-benar hilang sepenuhnya. Namun tentu saja, security menahannya untuk masuk, karena ia membuat keributan untuk bertemu Victor Kim. Para reporter yang juga menunggu di sana menatapnya dengan iba, mengira Pak Pen adalah investor yang marah karena rugi besar. Mana bisa dia bertemu dengan Victor Kim? Pria itu pasti sedang bersembunyi seperti tikus mati. Kalau begitu, untuk apa kita menunggu di sini? Ya, siapa tahu saja kan? Namun rupanya mereka salah. Tiba-tiba saja, Victor Kim muncul tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Para reporter langsung menyerbunya dengan berbagai pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan? Para investor mengalami kerugian luar biasa karena Anda. Apakah proyek Link akan mulai kembali dari nol? Apakah Anda bisa mengatakan sebenarnya apa efek sampingnya? Dengan tegas, Victor Kim menjawab bahwa ia tidak akan memulai kembali dari awal. Ia berjanji akan memperbaiki masalahnya sehingga tidak akan ada lagi efek samping, lalu meluncurkan kembali alatnya. Ia meminta waktu 5 tahun untuk mengembangkan versi yang lebih sempurna. Pak Pen berlari mendekati Victor Kim, berseru bahwa ia benar-benar tak bisa menunggu lagi. Victor Kim berusaha menjelaskan semuanya kembali, namun Pak Pen tetap bersikeras. Tidak bisa, aku tidak punya waktu lagi. Aku ingin bertemu mereka sebelum ingatanku benar-benar hilang. Victor Kim menatap pria tua itu, lalu bertanya siapa yang ingin ia temui. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Pen menjawab, keluargaku. Melihat kegigihannya, Victor Kim akhirnya mengizinkan Pak Pen masuk ke ruangannya untuk berbicara empat mata. Seperti yang saya katakan, Anda bisa mati, ucapnya. Pria itu pun menjelaskan efek samping yang membuat alatnya gagal tes uji coba keamanan. Jika diver alias pendatang terbunuh di alam bawah sadar orang lain, maka dirinya yang asli di dunia nyata juga bisa mati. Sedangkan Waterpool, pemilik alam bawah sadar, tidak memiliki efek samping apapun. Karena Waterpool adalah pusat alam bawah sadar tersebut, maka diver yang adalah penyelundup diperkirakan akan memiliki keterbatasan besar di tempat itu. Singkatnya, jika Pak Pen masuk dan menjelajahi pikiran alam bawah sadar Jin Hyuk, lalu tiba-tiba terbunuh di sana, maka kemungkinan ia juga bisa mati di dunia nyata. Walaupun presentase kemungkinannya kecil, namun nilai proyek itu akan tetap nol dan gagal dalam tes keamanan, jadi belum bisa dipakai. Pak Pen terdiam sejenak, lalu berkata,
Bagaimana kalau bukan produk? Ia lalu berdiri, memegang bahu Victor, memohon agar diberi kesempatan. Meski menggunakan prototipe, perangkat gagal, atau bahkan harus menjadi kelinci percobaan, yang penting ia bisa masuk ke pikiran Jin Hyuk Song. Tentu saja Victor Kim menolak. Ia bisa mendapat masalah besar jika melakukan itu. "Maafkan saya tidak bisa melakukannya," ucapnya. 1 bulan berlalu, tapi Pak Pen belum juga menyerah. Ia terus menelpon Victor Kim tanpa henti, membuat pria itu pusing. Lalu, kita akan kembali melihat adegan yang pernah muncul di awal-awal cerita. Pak Pen datang menemui Victor Kim, dan Victor Kim kembali menolak permintaannya. "Sudahlah, Anda berikan seberapapun tidak ada gunanya," ucap pria itu. Pak Pen tersenyum, meletakkan kopernya di kursi, lalu menyodorkan sebuah foto. Foto bukti perselingkuhan Victor Kim. Pak Pen diam-diam telah membuntuti dan menyelidiki urusan pribadi pria itu. Jika uang tidak bisa, maka satu-satunya cara hanyalah dengan ancaman. "Apa kau melihat wajahmu sekarang? Kau benar-benar seperti orang gila," ucap Victor Kim melihat senyuman licik di wajah Pak Pen. Pada akhirnya Victor Kim menyerah. Namun ia ragu Pak Pen bisa mendapatkan tubuh Jin Hyuk Song. Tentu saja, Pak Pen telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya secara matang. Seperti yang sudah pernah kita lihat, Pak Pen telah membayar dokter yang merawat Jin Hyuk agar mau menyerahkan tubuh Jin Hyuk padanya. Walaupun awalnya menolak, namun dokter itu akhirnya luluh setelah melihat setumpuk uang yang Pak Pen bawa di dalam koper. Jin Hyuk Song telah ia dapatkan. "Bagus. Kalau begitu, mari kita coba," ucap Victor Kim. "Diver, bagaimana rasanya?" tanya guide. Pak Pen menjatuhkan tongkatnya, merasa takjub akan apa yang sedang ia alami. "Luar biasa, rasanya seperti nyata," ucapnya. Ia melihat sekeliling, lalu bertanya apakah tempat itu adalah di dalam pikiran Jin Hyuk. Guide menjawab bukan, itu adalah base camp, tempat untuk mempersiapkan berbagai hal sebelum mereka mengakses alam bawah sadar si Waterpool, yang dalam kasus ini adalah Jin Hyuk. Guide lalu menyuruh Pak Pen berjalan maju. Di depan, terlihat banyak sekali orang yang berbaris, dia mematung. "Apa ini semua?" tanya Pak Pen bingung. "Proses pemilihan skin Anda," jawab Guide. Pak Pen tak mengerti apa itu skin. Guide pun menjelaskan bahwa dalam ingatan Jin Hyuk, rupa Pak Pen tidak ada. Sepertinya otak Jin Hyuk secara sengaja menghapus keberadaan Pak Pen. Dan karena Pak Pen adalah sosok yang tidak ada di dalam kesadaran Jin Hyuk, maka wujudnya juga tidak ada. Karena itulah, Pak Pen harus mengganti skinnya agar nanti ia memiliki sebuah wujud saat berada di alam bawah sadar Jin Hyuk. Semua skin itu adalah orang-orang yang pernah berpapasan dengan Jin Hyuk selama hidupnya. Tapi mereka adalah skin orang-orang yang karakternya tak terbangun secara detail. Orang yang secara kebetulan ia lihat di jalan. Teman satu kelas yang tidak terlalu dekat. Atau seorang selebriti yang dikenali oleh semua orang. "Jin Tae-hee?" ucap Pak Pen terkejut. Seketika ia teringat akan masa lalunya. Dan akhirnya, Pak Pen menunjuk tubuh itu. Ia memilih Jin Tae-hee sebagai skinnya. Pak Pen terbangun dengan tubuh Jin Tae-hee di tempat yang asing. Ia menengok ke sana kemari, dan tampaklah hamparan lautan luas berkilauan. Pak Pen sempat terpaku dengan keindahannya, hingga akhirnya kembali tersadar akan tujuannya datang ke sana. Ia meraba-raba saku pakaiannya dan mengeluarkan sebuah koran. Yang jika kalian ingat, koran itu akan dibaca oleh Jin Hyuk saat ia berada di ruang bawah tanah. Kita flashback sebentar ke waktu di mana Pak Pen masih berada di base camp. "Fungsi skin telah diterapkan, bagaimana rasanya?" tanya guide. Pak Pen tercengang. Penampilan fisiknya benar-benar berubah menjadi Jin Tae-hee. Ia menatap kedua tangannya yang kini tampak muda. "Ini tangan yang muda,"
Wajahku juga sangat mengejutkan, ucap Pak Pen masih tak menyangka. Sekarang kita akan menentukan objek. Objek adalah benda yang akan direalisasikan berdasarkan ingatan Anda di dunia nyata. Objek ini akan membantu Anda untuk tidak kehilangan kesadaran Anda sendiri di alam bawah sadar orang lain. Lanjut guide. Pak Pen pun memilih sebuah koran bertanggal 13 Oktober 2045 sebagai objek. Benda itu seketika muncul di hadapannya. Apa benar yang ini? Tanya guide memastikan. Pak Pen mengiyakan. Setelah itu, guide menjelaskan tentang perbedaan waktu di dunia nyata dan alam bawah sadar. 1 jam di dunia nyata adalah sekitar 4 hari di alam bawah sadar. Begitu masuk, kontak Anda dengan saya guide AI juga akan terputus. Apakah Anda ingin melanjutkan? Sekarang di pulau itu, Pak Pen kembali mengagumi keindahannya. Ia lalu bergumam. Pulau indah ini adalah alam bawah sadar pembunuh berantai. Pak Pen menyentuh rerumputannya. Rasanya benar-benar seperti nyata. Namun tiba-tiba, sebuah petir menggelegar dan hujan turun begitu saja dengan derasnya. Cuaca di tempat itu tidak stabil, berubah sesuka hati. Malam hari juga terasa sangat panjang, seolah kegelapan menolak beranjak. Pak Pen merasa sangat aneh karena ia tahu tempat itu palsu. Namun daripada semua hal itu, pemandangan yang paling aneh adalah sesuatu yang ia temukan setelah berkelana di pulau selama 2 hari. Sebuah rumah besar di tengah-tengah pulau. Saat ia tengah menatap dengan heran, tiba-tiba seseorang berjalan mendekat ke arah rumah itu. Ya, Jin Hyuk. Pemuda itu tampak sangat lemas dan pucat. Pak Pen langsung menunduk, mengintip dari atas tebing. Masih muda, apa itu sosoknya saat kecelakaan? Gumam Pak Pen. Begitu tiba di depan rumah penginapan, Jin Hyuk tertawa lega. Hahaha, aku selamat. Sudah kuduga ini adalah tempat tinggal orang. Tanpa ia sadari, seseorang berjalan mendekat dari arah belakang. Dan selanjutnya, kepala Jin Hyuk dihantam menggunakan sekop. Pak Pen langsung menutup mulut untuk menahan suara terkejutnya. Seolah bisa merasakan, pemuda yang menyerang Jin Hyuk tiba-tiba menoleh ke arah Pak Pen. Di atas tebing itu kosong, Pak Pen telah bersembunyi. Namun pemuda itu tidak bodoh. Dengan cepat ia memanjat tebing itu. Sementara Pak Pen terbaring membeku dengan wajah pucat pasi. Ia ketakutan setengah mati. Tepat saat tangan pemuda itu meraih bagian atas tebing, Pak Pen menutup mata dan mulutnya erat-erat, berharap sebuah keajaiban. Dan yang terjadi... Loh, Jin Tae-hee? Ucap pemuda itu sedikit terkejut. Karena pemuda itu mengenali wajah Jin Tae-hee, Pak Pen pun selamat. Bahkan ia dipekerjakan di rumah penginapan itu. Jika saja Pak Pen tak menggunakan skin Jin Tae-hee, mungkin ia sudah dibunuh oleh mereka. Pak Pen merasa sangat lega. Bisa menggunakan tenaga dari tubuh yang masih muda dan sehat juga tidak buruk. Dari kejauhan ia melihat ibu Vila dan anak bungsunya berbincang. Anak itu akan pergi untuk berburu serangga. Setelah anaknya pergi, ibu Vila pun menatap Tae-hee alias Pak Pen, lalu tersenyum sambil memberikan tanda hati dengan jarinya. Pak Pen membalasnya dengan senyuman canggung. Mau bagaimana lagi? Ia memang diterima di sana karena ibu Vila adalah fans Jin Tae-hee. Pak Pen tahu keluarga itu. Ia telah menyelidikinya. Mereka adalah keluarga pemilik penginapan yang dibunuh oleh Jin Hyuk. Tapi yang Pak Pen tidak mengerti, orang-orang itu menggunakan nama keluarganya. Anak pertama dipanggil Minu, anak kedua dipanggil Romi, dan anak ketiga dipanggil Yumi. Walau begitu, ia tak mungkin mengatakan apapun, dan harus tetap mengikuti skenario di tempat itu. Saat hendak melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba seseorang menawarkan bantuan. Pak Pen menoleh dan ternyata Jin Hyuk. Tidak usah, tolak Pak Pen.
Jin Hyuk pun merasa canggung karena ditolak, lalu melangkah pergi. Pak Pen menatap punggung pemuda itu, bertanya dalam hati, apakah Jin Hyuk yang kali ini akan bertahan hidup? Karena ternyata... Tae-hee, tolong bereskan. Perintah Pak Villa. Pak Pen menurut. Ia menggendong mayat Jin Hyuk, membawanya pergi. Pak Pen benar-benar tak mengerti. Padahal dunia itu adalah sesuatu yang Jin Hyuk buat sendiri di alam bawah sadarnya. Namun kenapa ia memberikan hukuman kejam seperti itu pada dirinya sendiri? Jin Hyuk di tempat itu terus-menerus mati tanpa henti. Setelah mati, Jin Hyuk yang baru akan muncul kembali dari pesisir pantai, diserang di depan rumah, mengalami segala penderitaan secara mental, lalu melawan, dan akhirnya mati dibunuh. Kejadian itu terus berulang, seperti neraka pribadi bagi Jin Hyuk. Jangan-jangan ini rasa bersalah, pikir Pak Pen. Ia menggertakkan giginya, lalu menarik kerah baju mayat Jin Hyuk. Rasa bersalah? Rasa bersalah katamu? Kalau begitu, kenapa keluargaku tidak ada di pulau ini? Kenapa orang-orang itu malah menggunakan nama keluargaku? Apa ini artinya kau tidak membunuh Jinu? Katakan Jin Hyuk, seru Pak Pen geram. Ternyata kau sama seperti kami ya. Tiba-tiba sebuah suara muncul dari belakang. Saat Pak Pen menoleh, ia kembali dihadapkan dengan pemandangan yang sangat aneh. Orang-orang bertopeng kepala babi. Pak Pen langsung mundur ketakutan. "Hih, siapa kalian?" tanyanya dengan suara gemetar. Kami adalah korban ketidakadilan yang dibunuh oleh Jin Hyuk. Tapi Jin Hyuk bahkan tidak peduli pada kami. Dia hanya terobsesi dengan keluarga itu. Hanya pada mereka Jin Hyuk merasa bersalah. Jawab sosok-sosok itu. Lalu salah satunya melanjutkan. Kami ini telah menyaksikan kematian-kematian Jin Hyuk dalam waktu yang lama. Dan rasanya sangat menyenangkan. Mendengar itu, Pak Pen langsung terdiam membeku. Tapi sekarang kami merasa agak bosan, ucap sosok itu lagi. Lalu mereka mencondongkan kepala bersamaan. Dan dengan senyuman licik mereka berseru. Kami ingin kesenangan yang lebih besar, kematian yang lebih menyenangkan. Kami ingin. Suara mereka menggema di seluruh ruangan, membuat Pak Pen lari ketakutan. Setelah berlari cukup jauh, Pak Pen menyandarkan tangannya pada pohon, mencoba mengatur nafasnya. Mereka bukan korban sebenarnya. Mereka hanyalah sosok-sosok yang terbentuk di alam bawah sadar Jin Hyuk. Jin Hyuk memproyeksikan bahwa mereka adalah orang-orang jahat sebagai upaya keluar dari rasa bersalah dengan membenarkan kejahatannya itu. Benar-benar pengecut, ujar Pak Pen geram. Tiba-tiba, seseorang muncul di sampingnya. Sesosok anak kecil. Siapa kau? Kau datang dari mana? Kenapa ada di sini? Tanya anak itu. Pak Pen menatapnya, merasa familiar, namun tak begitu ingat. Sampai akhirnya ingatan samar itu muncul. Dia adalah sosok Jin Hyuk saat masih kecil. Hei, aku tidak tahu kau siapa, tapi jangan bicara yang tidak perlu pada Jin Hyuk. Seluruh dunia ini bisa hancur, kata anak itu. Pak Pen tak menjawab, melainkan langsung mencengkram bahunya, lalu bertanya siapa dia. Walaupun sebenarnya dia tahu anak itu adalah Jin Hyuk, namun tentu saja di tempat itu semuanya bisa berbeda. Aku? Jinu. Jawaban itu sontak membuat mata Pak Pen terbelalak, memantik sesuatu di dalam dirinya. Ia menguatkan cengkraman tangannya dan kembali bertanya. Katakan sekali lagi, barusan kau bilang siapa? Dengan santai anak itu kembali menjawab bahwa ia adalah Jinu. Seketika batas kesabaran Pak Pen runtuh, amarahnya menyala. Kau tahu apa yang paling membuatku marah? Dicari kemanapun di pulau ini, aku tidak melihatnya sama sekali. Keluargaku, ucap Pak Pen. Ia pun kembali mengingat-ingat semua yang telah terjadi di tempat itu. Nama anggota keluargaku telah dipakai oleh keluarga lain yang tidak kukenal. Jin Hyuk menghapus keberadaan keluargaku dan menggantinya dengan keluarga lain. Demi terlepas dari rasa bersalah, Jin Hyuk memberikan hukuman pada dirinya sendiri.
Dia bukanlah psikopat, dia hanya pasien delusional parah yang membutuhkan pengobatan. Kalau begitu, kenapa dia menghapus keberadaan kami? Kalau memang benar karena rasa bersalah, kenapa dia merasa bersalah pada kami? Apa berarti memang benar dia yang membunuh Jinu? Tapi, bocah yang terlihat sama persis dengan Jin Hyuk saat dia kecil, muncul di hadapanku dan bilang apa? Jinu? Kau bilang Jinu? Kau bukan Jinu! Jerit Pak Pen penuh amarah. Anak itu tiba-tiba langsung menghilang begitu saja, seperti asap yang dihapus angin. Pak Pen menoleh ke sana kemari, berusaha mencari keberadaannya. Sial, kalau ketemu lagi kau pasti akan kubunuh. Pasti! Saat kembali ke dunia nyata, seperti biasa Pak Pen melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit. Akhir-akhir ini, pikun Bapak jadi lebih parah ya? Agak aneh. Apa akhir-akhir ini kepala Bapak pernah terluka? Atau Bapak menggunakan otak Bapak secara berlebihan? Gejalanya menjadi semakin cepat, kata sang dokter. Pak Pen hanya terdiam. Ia tahu pasti apa penyebabnya, namun tak mungkin mengatakannya. Pak Pen mulai merasa ragu. Di tempat itu, keluarganya dan kebenaran yang ia cari tidak ada. Hanya penuh dengan rasa bersalah menyedihkan dari seorang pembunuh gila. Juga ingatan-ingatan salah yang terputar balik dan membusuk. Namun tetap saja, ia tak bisa berhenti sekarang. Sekecil apapun itu, harapannya masih tetap ada. Tempat di dalam alam bawah sadar Jin Hyuk sedikit demi sedikit berubah sejak Pak Pen masuk ke sana. Entah sejak kapan, Pak Vila mulai memberinya obat. Di lengannya pun muncul bekas-bekas suntikan. Semua itu terjadi karena Jin Hyuk mengenali Jin Tae-hee sebagai pecandu obat. Sebuah pondok juga tiba-tiba terbentuk, lahir dari kecurigaan Jin Hyuk akan keberadaan Big Brother. Namun keluarga Pak Vila sama sekali tidak menyadarinya, karena bagi mereka, pondok itu tak pernah ada. Pada akhirnya, Pak Pen memanfaatkan pondok tersebut, terutama ruang bawah tanahnya, untuk tujuan lain. Sambil terus menyaksikan Jin Hyuk mati berulang kali, Pak Pen perlahan kehilangan tujuan awalnya datang ke tempat itu. Ia justru berubah menjadi semacam host, penghibur bagi para sosok korban Jin Hyuk. Secara perlahan, dirinya seperti digerogoti di dalam kandang babi itu. Padahal aku datang kemari bukan untuk seperti ini, ucap Pak Pen lirih. Ia bangkit dari kursi dan menatap pantulan dirinya di cermin. Tubuhnya telah lama berubah menjadi sosok Jin Tae-hee yang terakhir kali ia lihat. Sosok Jin Tae-hee yang bukan berasal dari ingatan Jin Hyuk, melainkan dari ingatan Pak Pen sendiri. Apakah aku sudah terlalu lama berada di sini? Apa sia-sia aku datang ke tempat ini? Aku masih belum menemukan kebenarannya. Atau, apa karena tempat ini memang palsu? Batinnya. Pak Pen meninju cermin di hadapannya. Saat itu juga ia tersadar dan merasa sangat bodoh karena mencoba mencari kebenaran di tempat yang mana segalanya hanyalah kepalsuan. Tidak semuanya palsu. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari dalam retakan cermin. Pak Pen terlonjak kaget. Ia menatap cermin itu dengan bingung. Aku, asli. Entah suara siapa itu dan apa yang terjadi setelahnya, karena kini segalanya kembali ke adegan di tepi pantai. Karena Jin Hyuk telah mengingat semuanya, sosok Jin Tae-hee di hadapannya perlahan berubah menjadi Pak Pen, seperti yang terakhir kali Jin Hyuk ingat. Ayah, ternyata ayah. Sekarang aku ingat semuanya, ucap Jin Hyuk sambil berlinang air mata. Jangan panggil aku seperti itu. Aku telah membuangmu, dan kau telah melupakanku, balas Pak Pen geram. Ia menatap Jin Hyuk dengan tajam, lalu kembali bertanya. Katakan Jin Hyuk Song, apa kau yang membunuh Jinu? Seketika air mata Jin Hyuk tumpah. Ia menangis terseduh-seduh. Iya, aku membunuhnya. Pak Pen menundukkan kepala. Penantian belasan tahun itu akhirnya terjawab. Walau menyakitkan, semuanya belum berakhir. Ternyata benar, padahal aku berharap bukan, ucapnya pelan.
Lalu, apa yang kau lakukan pada tubuh Jinu? Ingatan Jin Hyuk kembali ke masa lalu, saat orang-orang memperdebatkan kemungkinan Jinu telah tewas. Bocah itu menatap alat penghancur dan berpikir bahwa ia seharusnya membereskan tubuh Jinu dengan alat tersebut. Karena pada kenyataannya, tubuh Jinu hanya ia sembunyikan di bawah kandang babi, bercampur dengan kotoran dan sisa pakan yang membusuk. Mendengar itu, Pak Pen tertawa frustasi. Selama ini Jinu sedekat itu dengannya, namun ia tak pernah tahu. Maafkan aku pantas mati. Ucap Jin Hyuk tertunduk. Kalau begitu, matilah. Pak Pen bersiap menarik pelatuk senapannya. Sementara Jin Hyuk menutup mata, pasrah. Namun tangan Pak Pen gemetar. Dendam, amarah, frustrasi, dan rasa tak percaya bercampur menjadi satu. Ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Akhirnya, ia menurunkan senapannya. Sebelum aku menembakmu mati, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan, katanya. Sudah tak terhitung berapa malam yang aku lewati di tempat ini. Berapa kali aku menyaksikan kematianmu, dan sedikit demi sedikit mulai kehilangan tujuanku. Saat aku tersadar, melihat kematianmu telah menjadi keseharianku. Tapi agak aneh. Selama mendapatkan kembali sedikit ingatanmu, kau perlahan-lahan kembali menjadi seorang pembunuh. Tapi saat kau membunuh Yumi, tidak salah lagi, kau mengeluarkan air mata. Dan sekarang pun kau juga menangis. Sebenarnya kenapa? Aku sebenarnya... Jin Hyuk bersujud ke tanah. Tubuhnya gemetar. Aku ingin minta maaf. Tapi aku tidak pernah bisa mengucapkannya. Karena itulah air mataku. Untuk pertama kalinya, Jin Hyuk menghadapi rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Ia yang selalu menyangkal dan menghapus ingatannya sendiri, kini tak bisa lagi lari. Setelahnya, sosok-sosok bertopeng kepala babi muncul di hadapannya. Mereka mempertanyakan keseriusan ucapan Jin Hyuk tadi. Pada kenyataannya, mereka hanyalah orang-orang biasa. Mereka tak pernah berniat mempermainkan, mengejek, atau melaporkannya. Semua itu hanya ada di kepala Jin Hyuk. Jin Hyuk yang telah menyadari semuanya hanya bisa meminta maaf. Rasa takutmu membuatmu mencurigai kami, dan kegilaanmu membunuh kami. Tapi kau malah mengabaikan kami, mengurung kami di alam bawah sadarmu dan melupakan kami sepenuhnya, ucap sosok-sosok itu. Maafkan aku. Aku tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kalian. Tenggelam dalam niat membunuh adalah kemauanku. Karena kalau aku tidak melakukannya, aku tidak bisa menahan rasa takut itu. Aku benar-benar minta maaf. Seru Jin Hyuk sambil terus terisak. Sementara Pak Pen hanya diam menyaksikan semuanya. Perlahan, topeng di kepala sosok-sosok itu mulai retak. Dan akhirnya hancur sepenuhnya, menampakkan wajah asli mereka. Akhirnya sekarang, kau menghadapi kami dengan benar, ucap sosok pacar Jin Hyuk. Ia melanjutkan. Kau tahu kan Jin Hyuk, aku di kenyataan sudah tidak ada. Aku yang sekarang hanyalah sosok palsu yang dibuat oleh ingatanmu. Jadi, sekarang apapun yang kau lakukan, maka sudah terlambat. Lalu sosok teman Jin Hyuk yang berkacamata menambahkan. Pastikan kau ingat ini Jin Hyuk Song, kami yang hanya serpihan dari ingatanmu, memang bisa menghilang dengan mudah seperti ini dari rasa bersalahmu. Tapi kami yang sebenarnya tidak akan pernah memaafkanmu. Tepat setelah kalimat itu selesai terucap, sosok-sosok itu pun menghilang, meninggalkan Jin Hyuk dalam penyesalan yang sunyi. Tanpa disangka, sebuah kapal tiba-tiba datang mendekat dari arah laut. Jin Hyuk langsung tersenyum lebar dan dengan bersemangat melambai-lambaikan tangannya. "Di sini ada orang! Aku di sini!" serunya. Pak Pen menatap Jin Hyuk tajam, dan dalam hati ia berkata, "Jin Hyuk, kau telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa itu tidak akan bisa kau bersihkan walau kau mati ribuan kali di tempat ini. Apakah semua ini akan berbeda jika aku lebih menyayangimu? Jin Hyuk, ayo bersamaku selamanya. Kita lewati kematian tak berujung di neraka ini."
Pak Pen mengarahkan senapannya ke punggung Jin Hyuk. Jika Jin Hyuk mati di tangannya saat ini, segalanya akan terulang kembali dari awal. Jin Hyuk yang baru akan muncul lagi dari pesisir pantai dengan keadaan hilang ingatan. Lalu melewati semua kegilaan di pulau itu lagi, tanpa henti. Itulah hukuman yang Pak Pen pilih. Ia rela terjebak di neraka itu selamanya demi menghukum Jin Hyuk. Namun sebelum Pak Pen menarik pelatuknya, tiba-tiba, "Ayah!" Seseorang berseru dari arah belakang. Perlahan Pak Pen menoleh, dan sosok Jinu berdiri di sana, tanpa topeng kepala babi. "Ayah, terima kasih sudah menemukanku," ucap Jinu, dengan senyuman damai di wajahnya. Seketika, Pak Pen menjatuhkan senapannya dan mendekap putra bungsunya itu ke dalam pelukannya. Tangisnya pecah. Kau kembali, Jinu!" Isak Pak Pen. Penantiannya selama puluhan tahun akhirnya terbayarkan. "Sudah, ayo kita pergi, semuanya sudah menunggu," ujar Jinu. Di belakang Jinu, keluarganya juga muncul. "Semuanya, istriku, Minu, Romi, Yumi." Pak Pen tersenyum lebar. Namun seketika senyumnya luntur ketika ia menyadari bahwa semua itu palsu. Keluarga Pak Pen muncul di alam bawah sadar Jin Hyuk karena Jin Hyuk telah mengingat semuanya. Pak Pen menoleh ke arah Jin Hyuk yang masih terus berseru pada kapal. Pria itu pun meraih kembali senapannya, mengarahkannya ke Jin Hyuk. "Jinu, ini adalah penghakiman. Anak seperti iblis yang telah membunuhmu itu, biar ayah kurung dalam penderitaan selamanya," ujar Pak Pen pada Jinu. Namun Jinu justru maju dan menghalangi niat ayahnya itu. "Jangan begitu, ayah. Ayah kan harus menjalani kehidupan ayah. Jangan mengurung diri di tempat seperti ini," ucapnya. Pak Pen bingung. Ia bertanya apakah Jinu tak membenci Jin Hyuk, seperti sosok-sosok korban Jin Hyuk yang lainnya. Jinu berkata bahwa ia sangat membenci Jin Hyuk, namun ia tak ingin ayahnya itu menderita karena kebencian. Kapal telah merapat di tepi pantai. Jinu pun menggenggam tangan ayahnya, menariknya ke arah keluarga mereka. Kali ini Pak Pen sudah tak memperdulikan senapannya lagi. Senjata itu jatuh ke pasir, tak lagi berarti. Ia menatap keluarganya sendu. Walau hanya bayangan, walau hanya kepalsuan yang lahir dari ingatan seorang pembunuh, setidaknya ia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya untuk yang terakhir kali. "Maaf, aku sangat terlambat ya," ucapnya. Mereka semua pun memeluk Pak Pen. Tangis yang selama ini tercekik di dada akhirnya pecah tanpa sisa. Tangis seorang ayah yang kehilangan, yang hidup dalam penantian tanpa kepastian. Selama bertahun-tahun, Pak Pen menahan rindu itu sendirian, menyimpannya dalam obsesi akan kebenaran. Kini, di dalam pelukan yang bahkan ia tahu hanyalah kepalsuan, rasa rindu itu akhirnya menemukan jalannya. Untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, Pak Pen tak lagi hanya menunggu. Ia akhirnya pulang, meski hanya untuk sesaat. Penantian panjang itu akhirnya benar-benar terbayar. "Oh, ayah, lihat itu!" ujar Jinu sambil menunjuk ke belakang. Di sana tampak keluarga Pak Vila memegang topeng kepala babi. Pak Vila menatap Pak Pen, lalu menundukkan kepalanya. Sebuah salam perpisahan, seolah berkata bahwa tugasnya kini telah usai. Pak Pen pun balik menundukkan kepala sambil tersenyum. Keluarga itu lalu berbalik dan perlahan menghilang. "Mereka pergi kemana ya?" tanya Jinu. "Entahlah, satu hal yang pasti, sekarang Jin Hyuk telah mengingat seluruh dosanya," jawab Pak Pen lirih. Tiba-tiba seluruh pulau bergemuruh. Tanahnya terbelah, retakan menjalar ke segala arah. Tak lama lagi, tempat itu akan segera hancur. Bangunan-bangunannya pun mulai runtuh. Dari kejauhan, Jin Hyuk yang telah berada di atas kapal menatap kejadian itu dengan wajah tercengang. "Pulaunya akan menghilang," gumamnya. Pak Pen menunduk. Dadanya terasa sesak, karena kini ia harus kembali berpisah dari keluarganya.
Sayang sekali, ucap Jinu pelan. Pak Pen langsung mengusap-usap rambut anaknya itu. Suamiku, sehat-sehat ya, ucap Ibu Pen lembut. Pak Pen tersenyum, memanggil nama mereka satu persatu, lalu merogoh saku dalam jasnya dan berkata, Ayah akan berjanji satu hal. Ia mengeluarkan koran yang menjadi objeknya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Tepat saat itu, seluruh sosok keluarganya pun memudar, menghilang. Pak Pen melanjutkan ucapannya sembari terisak. Aku tidak akan pernah melupakan kalian. Cahaya perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia akan kembali ke dunia nyata. Pulau telah hancur, lenyap sepenuhnya. Jin Hyuk melihat semuanya dari kapal dengan wajah lega, karena kini semuanya benar-benar telah berakhir. Ia pun tertawa dan tangisnya pecah bersamaan. Selesai, semuanya selesai. Sekarang biarkan aku pergi. Aku sekarang bukan lagi Jin Hyuk Song si pembunuh, serunya. Namun tiba-tiba, seseorang mengumpatnya dari dalam kapal. Jin Hyuk langsung menoleh ke belakang, tak terlihat siapapun. Apa itu barusan? Apa ada seseorang? Gumam Jin Hyuk bingung. Ponsel Jin Hyuk kembali bergetar. Lagi-lagi nomor tak dikenal. Jin Hyuk yang sudah muak hanya menatap layar ponsel itu dengan geram. Kenapa nggak diangkat? Suara itu muncul lagi, kali ini dari arah yang berlawanan. Jin Hyuk menoleh dan langsung membeku. Akhirnya kau berhasil, selamat. Ucap sosok yang tampak sama persis dengan Jin Hyuk itu. Kau, siapa kau? Tanya Jin Hyuk. Sosok itu menyeringai dan menjawab, aku adalah kau. Ternyata kau ya yang menuliskan petunjuk di laptop, ujar Jin Hyuk. Wah, pintar juga kau, balas sosok itu. Berhenti mempermainkan aku, siapa kau sebenarnya? Tanya Jin Hyuk lagi, kali ini dengan nada serius. Sosok itu pun berjalan mendekati Jin Hyuk. Aku, hasrat terbesar yang dimiliki Jin Hyuk Song, membunuh, jawabnya. Iya, sepertinya Jin Hyuk memiliki semacam kepribadian ganda. Jin Hyuk yang asli selalu menghapus ingatan buruknya sendiri demi terlepas dari rasa bersalah. Jin Hyuk kecil yang berkeliaran di alam bawah sadarnya adalah sosok yang menyimpan semua ingatan menyakitkan itu. Sementara sosok yang berdiri di depannya saat ini adalah hasrat jahat Jin Hyuk yang selalu muncul menguasai tubuhnya di saat Jin Hyuk asli lengah karena halusinasi dan delusi. Dengan seringaian licik ia berkata, kau mengurungku sebagai mekanisme pertahanan, tapi sambil terus mengulang pertobatanmu yang konyol itu, sedikit demi sedikit mekanisme pertahanan itu mulai retak. Bersama rasa bersalahmu yang dangkal, dengan lagaknya kau sok bertobat. Kau harusnya terbangun sebagai Jin Hyuk Song si pembunuh, seperti aku ini. Tidak bisa kalau hanya dengan kau yang memiliki rasa bersalah konyol itu. Jin Hyuk menggeleng keras. Ia benar-benar menyesal dan hanya ingin meminta maaf. Namun sosok itu justru mengolok-oloknya. Ia menirukan tingkah laku Jin Hyuk saat sebelum dia mendapatkan kembali seluruh ingatannya. Berkata bahwa itulah diri Jin Hyuk yang sebenarnya. Tak terima, Jin Hyuk langsung menarik kerah baju sosok itu. Bukan, dasar brengsek, serunya geram. Membohongi diri sendiri itu tidak baik. Kalau kau memang benar-benar introspeksi diri, aku tidak mungkin ada kan? Dasar tidak tahu malu. Ejek sosok itu. Kali ini Jin Hyuk terdiam. Ia sama sekali tak bisa membalas ucapan itu. Apa yang mau kau lakukan saat terbangun? Memangnya kau mau menyerahkan diri? Atau kau mau membunuh dirimu sendiri? Sosok itu mengeluarkan sebotol pestisida yang entah muncul dari mana. Jin Hyuk kembali terdiam. Sepertinya ia belum terpikirkan ke arah sana. Lihat baik-baik Jin Hyuk Song, aku ini asli, bukan kau, tapi aku. Akulah sosok sebenarnya dari Jin Hyuk Song.
Apa kau bisa membayar dosamu? Bukan di dunia palsu ini, tapi di dunia nyata. Ku bilang diam kau, seru Jin Hyuk kesal sambil meninju wajah sosok itu. Sejak pembunuhan pertamanya, seberapa keras pun Jin Hyuk berusaha menghalangi hasrat itu, pada akhirnya hasrat itu selalu menang dan menguasai dirinya. Hasrat itu sempat terkunci dan kehilangan kekuasaan karena kepala Jin Hyuk yang terluka akibat kecelakaan kapal. Namun sekarang, sosok itu ingin kembali mengambil alih tubuh Jin Hyuk. Aku akan keluar dari sini setelah membunuhmu, ucapnya. Jin Hyuk menunduk. Dosaku akan kubayar di dunia nyata, balas Jin Hyuk. Ia telah memutuskan untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Yang tentu saja, sosok hasrat Jin Hyuk tak mau hal itu terjadi. Mereka saling menatap dengan tajam dan akhirnya mereka pun bertarung dengan niat untuk membunuh satu sama lain. Saling tinju, saling tendang, dan memanfaatkan barang apapun di dekat mereka sebagai senjata. Darah segar berceceran kemana-mana. Pertarungan itu sangat sengit, dan pada titik ini, kita sudah tak bisa lagi membedakan antara Jin Hyuk yang asli dan sosok hasrat Jin Hyuk. Mereka terus bertarung, sampai akhirnya salah satu dari mereka tumbang. Tubuh yang sudah tak berdaya itu diseret dan dilemparkan ke laut. Tubuh itu tenggelam tanpa perlawanan ke dalam gelapnya lautan. Hanya tersisa satu pemenang yang sekarang akan keluar dari tempat itu. Pemuda itu pun berbaring dengan lega di atas kapal. Perlahan, segerombolan awan hitam muncul di langit. Di saat hujan mulai turun, sebuah senyuman terukir di wajahnya. Apakah dia Jin Hyuk yang asli atau sosok hasratnya? Tidak ada yang tahu. Hujan berubah menjadi badai. Sebuah ombak raksasa pun terbentuk dan menggulung kapal itu, menghancurkannya berkeping-keping. Setelah belasan tahun koma, akhirnya Jin Hyuk terbangun dari tidur panjangnya itu. Ia menatap jari jemari kakinya, berusaha menggerakkannya. Setelah hari berubah menjadi sore, akhirnya Jin Hyuk bisa benar-benar bangun dari tempat tidur. Walaupun tubuhnya sangat lemas dan kaku karena tidak pernah digerakkan, ia menatap seisi ruangan itu. Di meja, tampak secarik foto keluarga peternakan babi dengan tulisan "Jangan lupa" di pojoknya. Jin Hyuk meraih foto itu, lalu menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka. Pria itu pun melangkah keluar. Ia menatap ke bawah, memejamkan matanya, lalu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan kencang, menikmati udara segar yang telah lama tak ia rasakan. Sementara di bawah gedung apartemen, ternyata mobil polisi telah berdatangan, mengepung tempat itu. Dengan langkah tertatih, Pak Pen telah pulang ke rumah peternakan babinya di pegunungan. Ia menjatuhkan tongkatnya dan menggenggam sebuah sekop. Akhirnya, pria tua yang malang itu telah berhasil menemukan keberadaan putra bungsunya. Walaupun hanya tersisa tulang, namun perasaannya lega. Kini Jinu bisa ia makamkan dengan layak. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.